Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Abdillah, NIM 2106 60 80 88. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi khususnya untuk lansia dengan subtopik manajemen kesehatan lansia, yang mana artikel ini merupakan tugas akhir mata kuliah jurnalistik olahraga yang diampu oleh Ibu Tiara Desiana Merawati MS, AIFO, dan Bapak Dinta Sugiarto SR MKes AIFO. Sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau pendahuluan saya. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi keinginan setiap manusia, karena dengan sehat, setiap orang dapat melakukan aktivitas fisik dengan lancar tanpa gangguan, dapat melakukan sebuah pekerjaan atau beberapa pekerjaan dengan maksimal. Dengan perkembangan zaman di mana setiap orang dituntut untuk bekerja dengan waktu yang panjang, aktivitas yang padat memerlukan konsentrasi yang tinggi, serta dituntut untuk selalu bergerak, maka orang dengan rutinitas yang sangat padat pasti akan menomorsatukan kesehatannya. Ilmu dan teknologi berperan dalam perkembangan keilmuan yang mengkaji tentang kesehatan. Teknologi yang berdampak pada peningkatan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat di usia harapan hidup, sehingga jumlah populasi lansia meningkat. Dampak utama peningkatan lansia ini adalah peningkatan ketergantungan lansia yang disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia yang digambarkan melalui 4 tahap, yaitu kelemahan, keterbatasan fungsional, ketidakmampuan, dan keterhambatan yang akan dialami bersama dengan proses kemunduran akibat proses menua. Proses menua merupakan suatu kondisi yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam fase kehidupan. Amalia 2014 halaman 88. Lanjut usia merupakan masa di mana orang akan mengalami penurunan fisiologis pada kehidupannya. Banyak sekali lansia menjadi depresi, stres, dan berpenyakitan. Dari penjelasan tersebut, kami mendeskripsikan mengenai lansia tersebut adalah salah satu faktor yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan lansia, dan kebugaran lansia adalah dengan berolahraga. Dalam ilmu keolahragaan ada beberapa disiplin ilmu yang menjelaskan tentang menjaga kebugaran lansia, dan salah satunya adalah fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga merupakan yang menerangkan disiplin ilmu tentang perubahan fungsi yang disebabkan oleh latihan tunggal atau latihan yang secara berulang-ulang. Latihan berulang-ulang tersebut menciptakan daya tahan tubuh atau proses tubuh melakukan metabolisme atau homeostatis dengan bertambahnya metabolisme atau sel darah putih. Untuk dapat menghadapi lanjut usia yang menikmati hidupnya dan tetap terjaga baik kesehatan maupun ukurannya, maka lansia harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Maka dari itu, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Olahraga sendiri dikatakan dapat mencegah osteoporosis pada tulang dada, memperbaiki kondisi otot dan pernafasan, meningkatkan sistem imun. Sedangkan kerusakan jaringan yang pasca latihan dapat memberikan metabolisme tubuh, sehingga serabut-serabut otot dapat membentuk jaringan otot yang besar dan meningkatkan massa otot. Tujuan dari artikel ini yaitu mensosialisasikan tentang aktivitas fisik atau olahraga pada lansia beserta manfaatnya, sehingga lansia dapat hidup sebagai individu yang mandiri, sehat, dan aktif. Olahraga yang dilakukan untuk lansia seperti berjalan kaki, senam lansia, rutin aktivitas fisik merupakan salah satu media yang dapat dilakukan lansia untuk menjaga kebugaran tubuh agar metabolisme tetap terjaga, terhindar dari penyakit. Berikut saran dari saya mengenai latihan yang dilakukan lansia. Setiap pagi melakukan jalan atau keliling komplek 30 menit, minimal 30 menit.
untuk menjaga kebugaran lansia. Kemudian lansia bisa melakukan senam atau senam lansia, jadi yang dengan intensitas yang rendah atau sedang dapat menjaga kebugaran lansia untuk menjadi individu yang mandiri. Untuk manfaat olahraga sendiri bagi lansia, yang pertama yaitu memperpanjang usia, menyehatkan jantung, otot, tulang, dan membuat lansia lebih mandiri, menjaga diabetes, mengurangi kecemasan dan depresi, memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi. Olahraga sendiri dikaitkan dapat memperbaiki komposisi tubuh seperti lemak, berkurangnya lemak, tulang menjadi sehat, otot menjadi meningkat, dan daya tahan kebugaran massa otot lansia terjaga sehingga timbulnya kebugaran yang maksimal. Untuk penutup, kesimpulan artikel ini yaitu untuk dapat menghadapi lanjut usia, lansia dapat menikmati hidupnya dan tetap terjaga baik kesehatan maupun kebugarannya. Lansia harus melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur, melakukan pola hidup sehat, istirahat teratur dan tidak merokok, dan sering memeriksakan kesehatan secara rutin kepada vaskes terdekat. Sekian itu masukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terhormat untuk Mbak Dinta dan Ibu Desiana, terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.